Ya, lagi nyetel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak nikmat dan rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita diizinkan kembali untuk bisa berkumpul dan bertatap muka pada Zoom program Tahun Berdaya yang Masya Allah program ini ditunggu-tunggu semua umat dan Insya Allah program yang semakin memudahkan semua mewujudkan impian-impiannya dan memudahkan penyempurnaan rukun Islam yang kelima. Sebelum izinkan saya untuk memandu acara pada malam hari ini, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah, saya adalah nama saya Lutfian atau lengkapnya Lutfiansa dari Kota Tangerang, Banten. Dan profesi saya karyawan swasta di Jakarta. Ya saya sangat bersyukur sekali untuk program ini sangat terjangkau agar saya bisa ke Baitullah. Insya Allah, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah atas izin Allah, saya diberi kesempatan belajar untuk memandu Zoom pada malam hari ini. Dan Insya Allah pula eh, yang akan sebagai pembicara kita pada malam hari ini Pak Buce Arif. Baik, kita hadirkan di tengah-tengah kita sosok yang luar biasa. Beliau adalah founder KIS Berdaya, penggerak golfiner, aktivis pencipta lingkungan, dan tentu juga beliau adalah leader syiar ikhtiar umroh. Kita sambut pembicara kita pada malam hari ini, Pak Buce Arif Budiman. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan Pak Buja. Silakan Pak Buja. Ya, terima kasih Pak Lutfiansah dari Kota Depok apa Bogor, Pak? Tangerang Pak. Oh, Aduh, Tangerang, salah dua-duanya. Baik, Pak Lutfi ya, terima kasih dulu pernah ketemu ya secara offline di kantor pusat kita di Kota Bogor ya, di PT ya betul ASKI. betul Pak. Ya, tuh. Ya, Alhamdulillah bisa jumpa lagi Pak Lutfi ya secara online sekarang. Ya, semoga Iya, para hadirin juga yang sudah hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat ya kalau di Kota Bandung saat ini. Kalau saya di Bandung di Pak Lutfi ya sekarang. iya. Ya, kalau di Kota Bandung Wah, di sini sedang hujan-hujannya, sedang dingin-dinginnya ya. Dari tadi sore diguyur hujan terus ya sampai saat ini masih hujan juga ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baik, Bapak Ibu, amin. terima kasih Pak Lutfi sudah membuka acara Zoom pada Jumat malam khusus tentang membahas program Ta'awun Berdaya. Tadi udah ada video-videonya ya. Nah, tentang Ta'awun itu apa, tentang kerjasama dan pemberdayaan itu bagaimana. Nah, untuk keberkahan pada Zoom malam hari ini tentunya tidak lupa kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Semoga Zoom pada malam hari ini diberikan kelancaran dan yang hadir juga pada malam hari ini mendapatkan pahala. Setidaknya kita di sini saling apa ya belajar dan mempelajari gitu ya.
Baik, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Hitungan ke satu ya. Boleh dibuka mic-nya untuk kebersamaan. Coba sambil cek modulasi nih suaranya pada jalan apa enggak. Oke, dibuka dulu mic-nya. Mohon izin Bapak Ibu, kita ya kebersamaan ya. Dibuka dulu mic-nya. Ya, terima kasih ya udah membuka. Oke, terima kasih. Silahkan dibuka dulu Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama untuk baca basmalah. Oke ya, hitungan ke satu baca basmalah. Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Nah, semoga bacaan walaupun singkat ya bisa memberikan pahala yang berlimpah buat kita semua yang hadir pada Zoom malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Oke, baik kita mulai saja tentang program Ta'awun Berdaya. Ya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu yang sudah hadir. Ya, tentunya terima kasih saya ucapkan pada yang sudah hadir tepat waktu. Nanti oleh admin apabila yang mengundang masih ada waktu ya Bapak Ibu kalau masih mau mengundang untuk hadir di Zoom masih ada waktu karena di pertengahan acara Zoom ini akan ditutup ya ruang Zoom. Jadi tentunya untuk yang masuk terlambat nanti agak kesulitan ya untuk masuknya atau mungkin harus ada approve dari admin kalau yang belum mungkin nggak di approve ya. Jadi mohon masih ada waktu silakan untuk share lagi undangannya untuk masuk ke ruang Zoom secepatnya ya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya akan menjelaskan tentang program Ta'awun Berdaya. Apa itu program Ta'awun Berdaya? Saya mohon izin share screen. Kalau suara saya terputus atau tidak terdengar, mohon dikabarin ya Pak Lutfi ya. Ya, ya, Langsung Pak Ucep. diinfokan. Ini sinyal agak kurang bagus nih di musim hujan gini. Ya, perkenalkan dulu saya Buci Arif Budiman, Bapak Ibu, saya dari Kota Bandung, tepatnya di Bandung Selatan. Ya, sudah tampil ya. Nah, ini adalah peluang bisnis perencanaan finansial. Ya, jadi kita bagaimana berbisnis sambil merencanakan finansial, ya, program tahun berdaya. Tentunya program ini berbasis komunitas. Jadi kita yang menyelenggarakan adalah komunitas Indonesia saling bantu, saling berdaya. Ini adalah program tradisional sebetulnya ya, Bapak Ibu ya. Kalau di daerah-daerah itu ada yang namanya Perelek kalau untuk di Jawa Barat, kalau untuk di Jawa Tengah, Jawa Timur itu mungkin namanya Jimpitan ya, kalau secara nasional namanya santunan dana sosial ya. Ini Perelek itu biasanya ngumpulin uang yang kecil lalu dikumpulkan di suatu RT atau RW ya. Nanti apabila ada warga yang terkena musibah, nah dana uang atau beras itu disampaikan kepada orang-orang yang terkena musibah di lingkungan RT atau RW itu. Ya, seperti itu prinsipnya gotong royong dan tolong menolong ya kalau untuk di secara tradisional di warga yang berjalan saat ini. Dan alhamdulillah di RT saya juga masih berjalan ini ya program Perelek ini dan iurannya itu 50.000 per bulan. Nah, Bapak Ibu, tentunya di tiap daerah yang berbeda namanya. Secara nasional kita namanya ta'awun ya, bekerja sama ya. Dan berdaya itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Itu berarti orang yang berdaya. Jadi orang yang berdaya adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah. Nah, kosongkan gelas Anda tentunya di sini saya yakin di antara Bapak Ibu belum tampil ya agak ngelag. Ya, Bapak Ibu yang hadir di sini tentunya ada yang lebih senior dari saya, yang lebih pakar tentang bisnis dari saya, tapi mohon kita konsopkan gelas bersama-sama supaya apa? Supaya frekuensinya sama ya, supaya tidak ada lag, tidak ada ya pokoknya sama-sama gitu ya. Dan pastikan mengikuti sampai akhir Bapak Ibu. Tentunya di Zoom kali ini dibagi beberapa sesi. Yang pertama adalah sesi untuk company profile-nya, lalu ke programnya, lalu tanya jawab dulu ya. Setelah tanya jawab nanti bagaimana menjalankan bisnisnya atau bagaimana perencanaan finansialnya.
Ya, telat, maaf ya. Nah, ini komunitas saling bantu saling berdaya itu apa? Siapa? Dan makhluk apa gitu ya. Ya, komunitas ini diresmikan pada tanggal 29 September 2022. Jadi Bapak Ibu berada di komunitas ini bukan komunitas yang baru lahir ya. Ini udah berapa tahun? Hampir 3 tahun ya. Di Gedung Kospin Jasa Jakarta kita peresmiannya sekaligus penandatanganan kerjasama dengan dua lembaga keuangan syariah nasional, yaitu PT ASKI dan PT JMA Syariah. Dan alhamdulillah ya kita direstui dan disaksikan ketika penandatanganan kerjasama ini oleh tokoh nasional, ulama, dosen, ahli ekonomi Islam dan beliau adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sampai tahun 2025, yaitu Kiai Haji Dr. Anwar Abbas ya. Mungkin profilnya Bapak Ibu bisa cek di Google, dan ini adalah aset bangsa, aset nasional yang alhamdulillah merestui berdirinya komunitas Indonesia saling bantu saling berdaya. Nah, ini beliau Kiai Haji Anwar Abbas bersama CEO kita PT KIS Indonesia Berdaya, yaitu Bapak Ahmad Mustafa SE. Ya, jadi komunitas ini membuat legalitas usaha dalam bentuk PT ya, karena supaya bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah. Dan apabila mau dicek, silahkan melalui website. Jadi kalau sekarang gampang ya ngecek-ngecek ya, tinggal di Google aja. Silahkan untuk komunitas ini bisa cek melalui kisberdaya.com, lalu untuk jmasyariah.com ya, dan aski.com ya, untuk sebuah perusahaan yang kerjasama dengan komunitas Indonesia saling bantu saling berdaya. Ini adalah piagam kerjasama dukungan dua lembaga keuangan syariah 100% Indonesia. Ya, jadi kita milihnya adalah perusahaan yang 100% Indonesia, bukan perusahaan yang dari luar negeri bikin cabang di Indonesia. Tentunya itu akan mengirimkan keuntungan buat luar negeri. Tapi ini adalah 100% Indonesia. Ya, tahun 2022 kita kerjasamanya piagam kerjasama pemasaran asuransi jiwa syariah melalui komunitas Indonesia saling bantu saling berdaya. Lalu tahun 2023 ya, satu tahun berikutnya kita juga kerjasama khusus untuk program ikhtiar umroh. Ini program ikhtiar umroh akan dibahas pada hari Minggu. Ya, jadi kita start tahun berdayanya saja. Dan ini adalah tokoh-tokoh ekonomi dan tokoh-tokoh nasional yang mendirikan PT ASKI, karena tahun berdaya ini berada di perusahaan ASKI ya, produk dari perusahaan ASKI yang dipasarkan oleh komunitas Indonesia saling bantu saling berdaya. Nah, di pendirinya di sini ada Kiai Haji Mahmud Alizen ya, dia adalah pendiri pesantren di Jawa Timur. Lalu ada Dr. Haji Muhammad Syafi'i Antonio, beliau adalah pakar ekonomi syariah dunia, bukan hanya nasional. Ada Profesor Kiai Haji Didin Hafidudin dan Insinyur Agus Haryadi ya. Bapak Ibu bisa cek di Google beliau profil-profil beliau. Ya, tentunya ini adalah tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh Muslim yang ada di Indonesia. Dan di Dewan Pengawas Syariahnya tentunya alhamdulillah ya ada Kiai Haji Holil Nafis sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT ASKI. Ya, beliau adalah ketua bidang di bidang dakwah kalau nggak salah ya di Majelis Ulama Indonesia. Dan masih banyak lagi ya orang-orang yang penting di Indonesia yang membangun atau mendirikan ASKI ini. Nah, kantor ASKI ada di Kota Bogor, Bapak Ibu. Ya, jadi kantor pusatnya ada di Kota Bogor, di ASKI Business Center. Lalu legalitasnya PT ASKI ini sejak tahun 2014, pengesahan dari Kemenkumham, dan dari OJK-nya dari tahun 2015. Jadi perusahaan ASKI ini sudah berdiri sejak 9 tahun yang lalu, ya hampir 10 tahun. Lalu izin program OJK untuk program ikhtiar umrohnya tahun 2021. Ya, jadi ini bukan program yang baru juga, ini program yang cukup lama juga ya, yang dipasarkan oleh PT KIS atau berbasis komunitas. Dan ini penting juga Bapak Ibu untuk diketahui bahwa PT ASKI ini 3 tahun terakhir ya, saya ambil portofolio 3 tahun terakhir saja. Di tahun 2022, PT ASKI sudah mencairkan
senilai 21,6 miliar kepada 3.858 nasabah yang klaim atau penerima manfaat ya selama tahun 2022. Ini bukan nilai yang kecil ya, 21,6 miliar ya. Ini yang sangat besar dan ini tentunya betul-betul perusahaan yang kuat, yang mapan dan yang amanah ya, yang memberikan nilai klaim ya kepada nasabahnya atau kliennya. Di tahun 2023 ya ASKI penerima manfaatnya selama tahun 2023 itu ada 4.917 penerima manfaat dan nilainya yang tersalurkan 21,21 miliar. Dan di tahun 2024 ya naik nih jadi 23 miliar kepada 4.000 lebih penerima manfaat ya selama tahun 2024. Dan ini adalah pencairan 3 tahun terakhir ya. Dan bisa dicek melalui aski.com untuk lebih lengkapnya. Nah, apa yang kita dapatkan dari bisnis perencanaan finansial? Nah, ini kita mulai masuk ke produk ya. Kalau tadi adalah company profile-nya sekilas dan sekarang kita preview tentang produknya. Apa yang kita dapatkan nih dari bisnis perencanaan finansial ini? Yang pertama adalah program pelunasan utang ya. Jadi bagaimana nanti di training ini atau di classroom malam hari ini bagaimana kita bisa melunaskan hutang ya, hutang-hutang kita atau hutang-hutang teman kita ya yang terlilit hutang kita bantu ya akan sampai miliaran rupiah insya Allah. Lalu pemilikan motor, mobil, rumah gratis ya bagi yang belum punya rumah, belum punya mobil ya atau rumah masih ngontrak. Insya Allah ini akan diberikan solusinya pada malam hari ini. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap di Zoom malam hari ini sampai akhir ya. Apabila ada yang tidak dimengerti nanti ada sesi tanya jawabnya. Dan penyempurnaan ibadah umroh dan haji gratis ya. Lalu extra income jutaan rupiah. Jadi ini sebagai tambahan pendapatan tiap bulan. Yang terakhir adalah pendapatan yang bisa diwariskan atau income protection ya. Jadi maksudnya bagaimana kita bekerja di sini, namun suatu saat yang namanya usia atau kesehatan kita ya ada batasnya dan tidak bisa bekerja lagi, maka hasil selama kita bekerja di sini tetap akan terus didapatkan tiap bulannya atau dalam bahasa singkatnya itu passive income gitu ya. Jadi kalaupun kita tidak bekerja, sudah tidak bisa bekerja, apakah karena sakit, apalagi karena meninggal, tapi pendapatan itu masih bisa diterima oleh ahli waris kita. Nah, ini yang profesi yang sangat diidam-idamkan ya semua orang termasuk saya. Jadi tidak sia-sia kalau kita bekerja di sini ya. Kalau di tempat lain kalau udah berhenti bekerja ya sudah penghasilan tidak ada. Tapi kalau di sini masih tetap bisa diwariskan. Mana ini ya? Ya, cara memulai tahun berdaya bisnis perencanaan finansial bagaimana caranya? Nah, ini yang tadi kata Pak Lutfi sampaikan ya, ini sangat murah sekali Bapak Ibu untuk permulaan. Nah, registrasinya itu adalah 200.000 tahun pertama ya. Lalu kalau mau melanjutkan di tahun berikutnya itu 150.000. Jadi ini per tahun, bukan ada per bulan, per hari, per minggu tidak ada ya. Ini hanya per tahun saja 200.000 per tahun. Ya. Nah, ini kalau di breakdown ya, 200.000 atau 150.000 ini per harinya itu 550 perak ya per harinya itu. Ini sama dengan kita perelek atau jimpitan ya. Kecil nilainya, tapi kalau dikumpulkan dari banyak peserta hasilnya akan besar. Jadi walaupun kecil nilainya, tapi manfaatnya sangat besar ya. Jadi 200.000 tahun pertama. Nah, ketentuan pesertanya pendaftarannya melalui online. Usia masuk pesertanya 5 tahun sampai 64 tahun. Ya. Transfer ke rekening PT KIS Indonesia Berdaya, BCA Syariah, nomor rekening sekian. Ya. Jadi sangat simpel sekali ya ketentuannya. Lalu di sini fasilitas pesertanya apa? Ya, dengan 200.000 di tahun pertama atau kalau mau dilanjutkan pun silahkan. Fasilitas peserta pertama mendapatkan virtual office mitra ini selamanya dan landing page selamanya ya.
Landing page itu adalah web untuk promosi, ya, kita siapkan atas nama Bapak Ibu sendiri, ada fotonya atas nama Bapak Ibu, ya. Dan ketika diklik itu masuk ke WhatsApp Bapak Ibu sendiri. Terusnya dikasih juga pustaka 30 lebih ebook digital marketing, ya, motivasi dan digital marketing, dan konten-konten copywriting promosi, ya, kita siapkan. Jadi Bapak Ibu kalau mau promosi nggak perlu lagi mikir kontennya, copywritingnya bagaimana, tinggal copy paste aja. Copy, edit, paste gitu ya. Nah, lalu copy, paste, edit, lalu di-share. Ya, dan adanya grup bimbingan nasional dan pendampingan, ya, selama menjadi mitra di tahun berdaya ini. Nah, manfaatnya apa? Tahun berdaya yang pertama adalah peserta mendapatkan proteksi jiwa syariah selama 1 tahun dengan nilai santunan uang atau uang pertanggungan, meninggal karena sakitnya 2,5 juta, ya, masa tunggunya 30 hari, meninggal karena kecelakaannya 5 juta. Nah, langsung aktif, ya, ketika polis itu sudah di ACC atau sudah keluar, ya. Nah, ini manfaat dari 200.000 setahun, ya. Bapak Ibu terlindungi asuransi jiwa syariah selama 12 bulan atau selama setahun, di mana akan mendapatkan santunan apabila meninggal karena sakit 2,5 juta, meninggal karena kecelakaan 5 juta rupiah. Ini adalah mikro takaful, ya. Berbagi kecil untuk dampak yang besar. Nah, akadnya apa? Jika kita terkena musibah dibantu orang lain, ya, jika kita baik-baik saja, ya, mohon maaf. Jika kita terkena musibah dibantu orang lain, jika kita baik-baik saja, ya alhamdulillah, itu yang kita harapkan, ya Bapak Ibu. Uang kita untuk membantu orang lain. Jadi niatkan sedekah. Ini sama halnya dengan BPJS Bapak Ibu, ya. Kita BPJS setiap bulan kita bayar BPJS, iuran BPJS, ya, tapi kita nggak mau sakitnya, betul nggak? Ya, biar orang lain yang sakit, namun uang kita untuk membantu orang lain yang sakit supaya mendapatkan fasilitas kesehatan atau perawatan di rumah sakit secara gratis. Namun ketika kita sakit, ya uang orang lain yang masuk untuk biaya pengobatan kita. Nah, ini, jadi kita niatkan sedekah, ya. Dan ini adalah pustaka e-book yang akan Bapak Ibu terima dengan 200.000. Bapak Ibu akan menerima 30 lebih, dan ini terus bertambah, ya, pustaka e-book. Ya, tentunya ini tidak diperjualbelikan, ya. Ini hanya untuk fasilitas anggota komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya. Ya, dengan buku-buku digital ini bisa didownload melalui handphone, melalui laptop, ya. Bapak Ibu banyak sekali akan mendapatkan tips cara marketing dan motivasi, ya. Contohnya di sini ketika kamu bangkrut. Nah, ini bagus nih bukunya, ya. Ya, ketika kamu bangkrut, ini silakan di-download. Ketika kita dalam kondisi, ya, finansialnya terpuruk gitu, ya, baca buku itu, ya, supaya kita bisa bertahan dan bisa bangkit lagi. Ada hypnotic copywriting tanpa pusing, ya, tinggal copy paste, tembus 100 juta dari Facebook gratisan. Nah, ini juga penting nih. Bapak Ibu punya bisnis apapun, silakan dibaca ini, tembus 100 juta dari Facebook gratisan. Dan masih banyak buku-buku bagus, ya. Silakan Bapak Ibu download, ya, dan ini cukup dengan biaya 200.000 selama 1 tahun, dan fasilitas ini selamanya, bukan hanya 1 tahun, selamanya Bapak Ibu terima, ya. Not for sale, ya, tidak untuk diperjualbelikan. Ini khusus pustaka bagi anggota komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya. Ya, demikian tentang program dan produk knowledge-nya, ya. Lalu company profile-nya sebelum masuk ke apa, marketing plan-nya, bagaimana kita melunasi hutang dengan program ini, bagaimana kita dapat motor, mobil, rumah gratis, bagaimana umroh dan berangkat haji furoda secara gratis. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu. Kita buka sesi pertama, Pak Lutfi, untuk dipandu tentang sesi pertama ini. Silakan Pak Lutfi. Mungkin ada yang ditanyakan tentang produknya. Ya, makasih Pak Buja. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair kasih pada Pak Buja atas pemaparan materinya. Insya Allah pemaparan materi tersebut sangat jelas, beserta gambaran yang jelas terkait solusi perencanaan ke Baitullah dengan cara yang cerdas. Bahkan
jika terjadi resiko terhadap peserta, maka keluarga tetap bisa berangkat ke Baitullah dan membadalkan umroh. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kepada sesi yang selanjutnya, tanya jawab, saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu dan selamat sudah datang dan menghadiri Zoom pada malam hari ini. Jazakallah khairan kasiran kepada Bapak Ibu. Selanjutnya saya minta Bapak Ibu untuk sambil mengisi presensi di kolom chat, yaitu menuliskan nama, domisili, atau tempat tinggal pengundang. Insya Allah nih ada 20 peserta ya yang ikut Zoom pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensinya dan nanti kita bisa saling kenal. Untuk selanjutnya, mari kita tanya jawab. Apabila ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa tanyakan. Dan ini menjadi pengalaman juga bagi kita nantinya. Dan untuk kedepannya juga kita jadi lebih tahu apa itu program tahun di Ikhtiar Umroh ini. Oke, Bapak Ibu, kami persilakan untuk tanya jawabnya, boleh di open mic-nya atau di chat. Ya, Bapak Ibu silakan. Nanti akan dijawab satu persatu oleh Pak Bucet. Ya, kita absen dulu ya, Pak Lutfi ya. Ini ada Ya, Pak Ibu Bucet. Utari dari Lampung. Wah, terusnya Alhamdulillah ya dari Lampung. Lalu ada Alodia dari Aceh Utara. Wah, Pak Trian dari Blora. Ini bagusnya Zoom tuh kayak gitu ya, dari berbagai daerah bisa masuk. Ada Pak Mursalin dari Aceh PD Jaya, ada Pak Bekti dari Banyuwangi. Ya, selamat bergabung semuanya. Lalu ada Pak Yosef Rizal dari Padang. Ya, silakan yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan sambil menulis nama, kota, dan pengundangnya karena nanti ada door prize ya yang akan diberikan dan yang tentunya yang sudah menulis nama, kota, dan pengundangnya yang akan diberikan. Oke, sebelum kita sambil nunggu nih, kita ini dulu apa ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Trian lah. Pak Trian, Assalamualaikum Pak Trian. Online kah Pak Trian? Atau dari Padang, Pak Yosef? Yap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, gimana Ya, Pak hujan Uce. nggak di sana? Hujan enggak dikit aja. Gerimis Oh, lagi. sini masih hujan. Rahmat tuh Pak Buce. Ya, Pak Yosef udah berapa lama ikut tahun, Pak? Udah berapa bulan? Eh, yang program Ta'awun Berdayanya kan dari awal sudah ikut nih. Bari 4 bulan ya Ta'awun Berdaya ya. Oh iya, tahun ini Iya, baru ya, baru bulan ya. Jadi iya. Pak Yosef ini pertama Kalau kali yang ikut tahun. Ya, kalau Ikhtiar gimana Umroh Pak? yang tahun juga. Ya, kalau dengan saya ini adalah solusi Pak Buce. Ya, solusi banyak niat-niat kita dibantulah difasilitasi dengan ini apalagi diprogram dengan luar biasa oleh manajemen ya. Kis Berdaya juga sebuah komunitas yang luar biasa, niatnya suci ya. Kemudian difasilitasi supaya tidak dalam tanda petik mengemis, ya dibuatlah semacam usaha kan gitu. Dengan usaha yang tidak juga merepotkan gitu ya, tidak merepotkan, bekerja sama dengan perusahaan yang sudah besar juga luar biasa dan juga cara bekerjanya juga secara online juga produknya juga produk digital produk yang luar biasa yang sudah terbukti ya kita sudah lihat hasilnya memang seperti yang dijanjikan oleh perusahaan ketika terjadi namanya
Allahu alam ya kadarullah. Maka yang namanya santunan keluar dengan cepat ya, seperti yang dilihatkan. Dan yang mengurus adalah komunitas ya, komunitas yang menguruskan. Jadi ini bagi saya luar biasa nih Pak Buce ya. Dan juga membuka pola pikir kita ya tentang yang namanya bertahun secara nasional. Yang ini kan sebenarnya adalah program lokal juga sebenarnya. Relek, kalau di Padang ada namanya apa namanya kongsi gitu ya. Tapi ini dinasionalkan, tercatat dan ada izin resminya, yang gitu. Cakupannya lebih luas. Dan Kis Berdaya membuatnya menjadi sebuah program pemberdayaan dan nanti juga sebagai titik puncaknya adalah sebagai apa ya? Sebagai wakaf produktif. Nah, itu yang luar biasa lagi bagi saya sebenarnya, ya. Supaya nanti benar-benar kita semua ini menyiapkan warga Indonesia ya Nusantara ini berdaya gitu ya. Itu Pak Buceh. Yang jelas saya sudah menikmati hasilnya dengan program Ikhtiar Umroh. Alhamdulillah dengan diazamkan dengan adanya program ini dengan program Ikhtiar Umroh. Alhamdulillah 4 bulan saya bergabung. Allah beri rezeki ya karena ikhtiar ya. Kalau ikhtiar itu kerjaan kita. Rezeki itu dikasih oleh Allah. Itu Pak Buceh. Ya, terima kasih Pak Yosef dari Padang ya betul ya. Jadi kalau di sini itu kita memberikan solusi. Tadi kata Pak Yosef kan ini nilainya kecil juga ya. Yang kita memberikan solusi di mana masyarakat saat ini itu sedang terpuruk, banyak yang sedang terpuruk. Ya Alhamdulillah kalau yang hadir di sini dalam keadaan sejahtera. Namun berikanlah manfaat atau solusi kepada orang-orang sekitar kita yang sedang terpuruk, bagaimana untuk bangkit secara finansialnya, bangkit sosialnya, bangkit kehidupannya ya. Karena kalau diajakin bisnis yang mahal-mahal mungkin nggak mampu ya ini solusinya cuma 200.000 perak ya. Dan itu 1 tahun, bukan tiap bulan harus keluar uang, tidak ya, atau tiap bulan harus beli barang dijual lagi, tidak di sini ya. Di sini hanya 200.000 sama selama 200.000 itu selama 1 tahun Bapak Ibu sudah punya proteksi jiwa syariah. Apabila Bapak Ibu menawarkan ke orang lain, tentunya nanti akan ada komisi dan ada reward yang akan Bapak Ibu terima ya. Nanti di sesi berikutnya akan saya sampaikan. Itu penjelasan tentang program tahun ya. Ada yang ditanyakan tentang produknya dulu ini atau Ya, mau langsung Pak masih. Hodirin? Silakan Pak Hodirin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Ini tadi saya menyimak mengenai ta'awun. Ta'awun jadi di sini memang saling tolong menolong antar sesama. Jadi kalau saya perhatikan di sini apa sih bedanya dengan asuransi? Memang saya lihat beda. Karena apa? Biasanya kalau namanya asuransi, banyak orang yang mensamakan, oh itu berarti asuransi. Padahal di sini kan niatnya saling tolong menolong dalam satu wadah. Di mana dalam tahun di sini itu adalah satu orang kalau nggak salah bisa mendapatkan ada namanya jumlahnya maksimal 4 polis kalau di asuransi. Jadi kalau satu orangnya nama satu orang ternyata dia terjadi accident atau meninggal dunia atau kecelakaan itu sehingga terjadi meninggal dunia, berarti polis itu berarti empat-empatnya berarti tinggal dikalikan. Contohnya 10 juta berarti 10 kali 4. Seperti itukah untuk klaimnya? Untuk klaimnya biasanya kalau asuransi kalau satu sudah diklaim berarti kan yang lainnya kan nggak bisa. Itu sepengetahuan saya, mungkin salah informasi atau gimana. Tapi kalau di ta'awun satu orang bisa memiliki 3 atau 4 polis di ta'awun itu sendiri. Mohon penjelasannya biar ini teman-teman di sini yang hadir juga bisa membedakan apa itu ta'awun, apa itu asuransi yang di luar sana sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Terima kasih. Ya, Ya, terima Masya kasih Pak Allah. Hodirin ya. Langsung ya Pak Lutfi ya saya jawab. Ya, silakan Pak Buce.
Ya, Pak Hadirin, terima kasih pertanyaannya dan tanggapannya tentang tahun berdaya. Ya, tentunya untuk berbeda ya dengan asuransi lain. Kalau di asuransi lain kan itu kalau satu polis ya udah harus punya satu polis ya, nggak bisa punya dua atau tiga polis gitu dalam satu perusahaan dengan produk yang sama tentunya. Nah, kalau di tahun berdaya ini, Bapak Ibu yang hadir di sini semua satu nik ya karena nggak semua punya KTP. Kalau umur yang 5 tahun kan nggak punya KTP ya. Jadi satu NIK nomor induk kependudukan itu bisa memiliki maksimal 4 polis. Ya, tadi santunannya itu kalau meninggal karena sakit 2,5 juta, meninggal karena kecelakaannya 5 juta. Itu kalau satu polis, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau daftarnya 200.000. Tapi kalau Bapak Ibu daftarnya 4 polis, ya saya pengen maksimal ya nilai manfaat asuransinya, ya daftar 4 polis. Kalau 4 polis itu berarti 200.000 kali 4 berapa ya? 800.000. Nah, manfaat nilai santunan atau manfaat polisnya pun dikalikan 4. Jadi kalau meninggal karena sakit itu 2,5 juta kali 4 ya 10 juta. Kalau meninggal karena kecelakaan itu 5 juta kali 4 yaitu 20 juta rupiah. Ya, mau daftar 2 polis boleh, mau daftar 3 polis boleh, maksimal 4. Mau daftar 10 polis silahkan, tapi yang dicairkan hanya 4 polis. Gitu Pak Hodirin, mungkin ada yang tanyakan lagi, silahkan atau belum jelas? Ya, berarti tadi dengan kata lain, berarti nanti kalau terjadi sesuatu, berarti langsung tinggal berapa jumlah yang dia punya, langsung dikalikan aja. Kalau satu bulan tanggung jawabnya 5 juta, berarti kalau punya 4, berarti 5 kali 4 gitu ya. Ya, Ya, 20 juta. oke, siap, siap. Berarti sudah jelas bahwa di sini ya tinggal satu orang bisa dapat berapa, mau mau satu, dua, tiga tidak masalah ya. Jadi nanti satu orang bisa punya 4 polis. Jadi tinggal dikalikan aja nanti hasil uang uang kalau di asuransi ya uang pertanggungan. Tapi di sini yaitu hasil dari kita sesama untuk saling saling tolong menolong antar sesama dari para anggota dari tahun itu sendiri ya. Terima kasih ya, mungkin teman-teman mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Sudah cukup jelas ini ya. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Lanjut. Hadirin. Ya, Ya, silakan yang lain. sih Pak Khairin ya. Ya Allah, Masya Allah, bagus benar tuh. Kayaknya ya kita jadi eh, dapat penjelasan dan alhamdulillah Pak Buce juga sudah menjelaskan dengan bagus dan insya Allah bisa dimengerti. Ya, ya Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya silakan bisa langsung Bu atau di chat. Ya, mungkin admin bisa menyiapkan video penyerahan santunan ya yang di Ciamis. Ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun ini baru 4 bulan ya kerjasama dengan PT ASKI-nya, tapi qadarullah ada peserta kita yang wafat di asuransinya itu kalau nggak salah 3 bulan ya, kalau nggak salah 3 bulan, 2 bulan, lupa lagi saya. Dan sudah disampaikan santunan senilai 5 juta meninggal karena sakit. Kok 5 juta meninggal karena sakit? Karena beliau punya 2 polis asuransi. Jadi daftarnya itu 2 polis kali 2,5 juta, 5 juta. Ya, dan oleh ahli warisnya sebagian untuk membadalkan umroh almarhum ya, dan sebagian lagi ya untuk mengganti biaya-biaya pemakaman dan tentunya santunan ini adalah hasil dari kumpulan iuran yang kita kumpulkan gitu ya yang senilai 200.000 itu ya yang kita kumpulkan. Itu Bapak Ibu manfaatnya ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut tahun punya peran di situ mengumrohkan ahli waris. Mengumrohkan ahli waris. Membadal umrohkan ya peserta yang meninggal dan juga membantu biaya pemakamannya. Walaupun kita nggak kenal, walaupun kita berbeda tempat, berbeda kota, tapi dengan tahun berdaya ini kita bisa saling membantu. Ya mungkin sebelum ke marketing plan ya sambil menunggu pertanyaan yang lain mungkin dari Pak Mustafa ada tambahan
tentang program Tahun Berdaya, silakan sebagai CEO PT KIS Indonesia Berdaya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Silakan Pak Mustafa. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah tadi penjelasan dari Pak Buca cukup jelas dan insya Allah ya itu menjadi satu tambahan solusi buat kita semuanya dalam kita memberikan satu pemahaman dan pemaparan terkait dengan ta'awun berdaya. Dan Masya Allah Bapak Ibu ya, kalau kita pelajari lebih dalam mengenai satu program ta'awun berdaya ini tentu menjadi satu tugas kita agar satu sama lain kita untuk saling tolong menolong. Dan tentunya eh, program ta'awun ini masih banyak masyarakat yang salah dalam menilai, salah dalam mengambil kesimpulan dari program-program yang tentunya sudah berlabel syariah ini, yang tentunya sudah dirumuskan dengan sangat baik ya, dengan dalil-dalil yang sangat kuat dari eh, syariah insuran ini atau ta'awun ini, yang Masya Allah tentu bahwa seharusnya kita ya, apalagi kita adalah umat Muslim dan juga tentunya adalah budaya kita juga di Indonesia adalah tolong menolong ya, bergotong royong. Kemudian juga tentunya kalau kita gali lebih dalam ya, dalil-dalil itu ada di Al-Quran yang tentang bagaimana dan tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan seperti itu. Lalu kemudian ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa seharusnya sesama umat muslim ini selayaknya seperti halnya anggota tubuh ya. Ketika ada yang sakit maka semua akan merasakan yang sakitnya. Dan juga bahwa seharusnya sebagai seorang muslim seperti bangunan yang kokoh ya, di mana ya bangunan itu harus saling menopang, saling menolong, saling membantu dan tentunya saling melindungi ya. Dan hal yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ini berbeda sekali dengan konsep konvensional, konsep yang tentu kalau bilang asuransi ya memang kalau bisa dikatakan ya ribawi ya, haram ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, hukum muamalah. Karena jelas di sana ada satu konteks di mana ya tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Khodirin ya, ada penanggung, ada tertanggung. Nah, artinya itu sudah antara memindahkan resiko. Yang menanggung adalah perusahaan asuransi, tertanggungnya adalah peserta. Ada namanya jual beli resiko. Padahal resiko itu tidak terukur dan beda-beda resikonya. Dan tentu resiko itu tidak boleh dijual belikan atau dipindah tangankan. Nah, yang benar adalah konsep dari syariah atau ta'awun kita adalah sharing of risk, berbagi resiko, ya, saling tolong menolong. Seperti tadi ya, kita ada di sekitar kita sebenarnya satu konsep di mana yang seperti di Sumatera Utara ya, ada namanya Syarikat Tolong Menolong. Dan Masya Allah itu ya dari sejak dulu sampai sekarang masih berjalan gitu. Kemudian ada Kongsi, ada Perelek, ada juga Jimpitan, juga mungkin nama-nama berbeda di sekitaran kita. Dan Masya Allah ketika kita angkat menjadi sebuah program nasional ya, tentu menjadi satu hal yang menjadi apa kekuatan kita nantinya kita berbicara banyak, apalagi dengan ditambah juga ya satu konsep fundraising, satu konsep apa namanya financial profit ya, atau menjadi sebuah peluang usaha. Ini sangat menarik, ini sangat revolusioner. Tentu berbeda apalagi jika ditambahkan dengan konsep ikhtiar umroh ya, tentu menjadi sebuah tabungan ya, dana darurat, kemudian peluang usaha, kemudian tentunya tadi ya satu konsep fundraising atau crowdfunding seperti itu yang insya Allah menjadi satu fondasi yang sangat kuat. Di program ini akan menjadi satu contoh bahwa program ini akan menjadi satu program yang menolong banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang, dan tentunya menjadi satu apa ya, seperti yang pernah Pak Buja sampaikan ini, Masya Allah Pak Buja ya, bahwa di konsep kita bukan hanya menolong tapi juga meningkatkan orang yang gimana Pak Uca ya, meningkatkan orang yang kita tolong juga. Jadi bukan hanya mengulurkan tangan untuk kita berikan, tapi juga kita angkat mereka supaya apa, berdaya seperti itu. Begitu Pak Buca. Dan juga buat teman-teman ya, menjadi sebuah rujukan. Saya harap teman-teman
mempelajari lebih dalam lagi tentang asuransi syariah ya, tentang takaful, tentang ta'awun. Ya, ada satu buku yang saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu lebih perdalam terkait dengan asuransi syariah ini, supaya tadi kita bisa mensiarkan bahwa ini beda. Ini tentunya sudah ada fatwa MUI-nya, ya sudah ada landasan kuatnya, yang insya Allah menjadi satu kekuatan kita supaya kita pede, gak gampang goyah. Nih bahaya kalau kita gampang goyah gitu ya. Ya tentu mungkin di sekitaran kita ada juga yang pro dan kontra ya. Dan mungkin kita tinggal sampaikan video Buya Yahya. Kita juga ada video dari Ustadz Amin Nur Baiz ya. Ada juga dari Ustadz Erwandi ya, macam-macam. Ada juga dari Kiai Khalil Nafis yang tentu menyampaikan, dan tapi ada juga yang memotong sebagian-sebagian. Seperti dari pendapat Ustadz Erwandi itu. Ada yang motong sebagian belum selesai gitu ya. Padahal kalau disaksikan atau dilihat videonya sampai selesai ya, Pak Yas orang ngirim videonya, mungkin boleh di-share juga ke sini Pak Yas, mungkin masih ingat-ingat ya link videonya. Kalau sampai akhir beliau memperbolehkan bahkan mendukung program syariah insurance ini, ataupun ya tadi takaful atau ta'awun atau tadomun ya bahasa Islam kita atau bahasa di kita gitu. Seperti itu Pak Buco. Nanti saya share bukunya. Ya, siap. Terima kasih Pak Mustafa. Ya, jadi kalau lihat video ya jangan sepotong-sepotong ya, lihat yang utuhnya. Betul. Dan Masya Allah juga Sama. Bapak Ibu ya, hari ini juga bersama Pak Buca, hari ini kita siar ikhtiar umroh di salah satu travel yang menyelenggarakan rutin ya pengajian. Dan tadi mungkin Pak Buca bisa cerita, silakan Pak Buca. Ya, alhamdulillah ya tadi saya menyertai Pak Mustafa ya siar ikhtiar umroh di salah satu travel besar di Kota Bandung yang jamaahnya juga luar biasa banyak ya, dan wah sangat antusias sekali tadi setelah mendapatkan penjelasan tentang tabungan umroh. Banyak yang closing di tempat ya langsung mengisi formulir, bahkan Bapak Ibu ini luar biasanya yang mengisi formulir itu rata-rata orang yang di atas 55 tahun ya. Jadi kalau tabungan ikhtiar umroh itu umurnya ya, batasan umurnya itu kan maksimal 55 tahun, kalau tahun berdaya itu 64 tahun. Ya, kalau untuk tabungan itu 55 tahun. Dan yang mau nabung itu luar biasanya banyak yang di atas 55 tahun. Nah, ini sangat apa buat saya suatu apa ya, menakjubkan atau apa ya bahasanya gitu ya. Ternyata orang-orang yang ingin umroh ya, rata-rata yang sudah lanjut usia yang ingin umroh tapi belum kesampaian, dia ingin menabung dulu karena belum mampu secara finansial. Ini suatu hal sangat solusi sekali ya program ikhtiar umroh ini, dan sangat diapresiasi ketika kita menjelaskannya secara jelas ya, secara mudah dicerna oleh audiens ya, akhirnya mereka banyak yang daftar gitu ya, dan alhamdulillah tentunya ini dibantu oleh pemilik apa pendaftarannya ya, dibantu oleh pemilik travel tersebut. Itu mungkin yang tadi pagi ya kita tadi siang pada Jumat. Oke, selanjutnya kita lanjut aja mungkin ke sesi berikutnya ya Pak Lutfi. Lanjut Pak Buca. Ya, silakan. Ya, biar nggak terlalu malam ya. Baik, Bapak Ibu izin share screen, saya lanjutkan untuk marketing plan-nya. Namun sebelum ke marketing plan, di sini ada warning dulu dari kita. Kok ada warning segala ya? Karena ini adalah program kita nginduk ke perusahaan syariah. Ya, jadi kita tidak mengklaim ini adalah program syariah, tapi kita menginduk ke perusahaan syariah, yaitu PT ASKI. ASKI itu adalah Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Ya, bisa dicek melalui aski.com. Ya, dan tentunya kalau kita menginduk ke perusahaan syariah, artinya kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada di perusahaan syariah tersebut ya, tidak sembarangan ya. Makanya di sini kita buat peringatan yang pertama, agak ngelek ya, alhamdulillah agak ngelek. Ya, penjelasan peluang aset digital harus dijelaskan secara menyeluruh baik secara offline maupun online secara langsung. Ya, jadi nggak boleh sebagian-sebagian penjelasannya. Ayo Bapak Ibu ikut 200.000 di bisnis perencanaan finansial ini, nanti Bapak Ibu dapat mobil, dapat rumah dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu, ya.
Tapi tetap harus dijelaskan secara langsung ya. Dan kenapa di sini dijelaskan dulu programnya bukan langsung ke marketing plan-nya, karena kita berbeda dengan bisnis di luaran sana ya, bisnis network di sana yang langsung ke marketing plan. Tapi di sini bagaimana Bapak Ibu mau bergabung di sini bukan karena marketing plan-nya, tapi manfaat dari produknya, itu yang kita utamakan. Yang kedua adalah potensi dan proyeksi dari peluang usaha ini tidak diperkenankan untuk dijadikan status media sosial ya. Dan yang ketiga, setiap anggota hanya berakad dengan PT KIS Indonesia Berdaya. Maksudnya apa? Karena ini adalah produk dari PT ASKI ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau mendaftar ke PT ASKI langsung boleh ya, boleh aja, silakan ya. Tapi manfaatnya tidak sesuai atau tidak didapatkan seperti ketika Bapak Ibu gabung di secara komunitas ya. Apa? Karena kita ada kelebihan-kelebihannya di mana ya pertama kita berkomunitas, yang kedua ada bimbingan dan ada konsultasi gratis ya, dan itu secara komunitas juga ya. Kalau langsung ya nggak ada ya, paling dengan agennya aja satu orang. Yang keempat, setiap ujroh atau komisi yang diterima berdasarkan hasil kerja atau kontribusi terhadap mitranya atau grup komunitasnya. Ini kenapa disampaikan? Karena di sini ada potensi passive income ya. Jadi kalau secara syariah tidak boleh passive income, tetap harus ada kontribusinya terhadap mitranya ya, pembinaan, ada pelatihan, ada grup bimbingannya kepada mitranya, dan menyelenggarakan Zoom seminar. Yang kelima, dilarang adanya unsur pemaksaan untuk bergabung. Jadi Bapak Ibu di sini nggak ada dipaksa untuk bergabung ya, tidak boleh. Nah, ini agak nge-lag juga ya, alhamdulillah sudah tampil ya, dilarang adanya unsur pemaksaan untuk bergabung ya. Yang keenam, dilarang menjual impian dan harapan kesuksesan ya, walaupun nanti hasilnya sangat besar sekali potensinya, walaupun modalnya kecil nggak kalah dengan bisnis yang modal besar di sini. Ya, tapi yang kita sampaikan di sini bukan berarti saya menjual impian dan kesuksesan, harapan kesuksesan pada Bapak Ibu semua. Tentunya tetap kalau mau sukses, mau impian kita tercapai, kita harus bekerja. Ya, kalau nggak kerja nggak ada hasil. Yang ketujuh, stop selling, start helping. Niatkan kita menolong, bukan menjual asuransi. Nah, catat nih. Yang dimerahin, garis tebal, stabiloin ya. Kita tidak menjual asuransi, tapi kita niatnya menolong, saling membantu ya. Ketika ada keluarga kita, saudara kita yang terpuruk secara finansial, terpuruk secara sosial apa misalnya? Terlilit hutang ya, jadi malu ke sana kemari ya, seperti itulah, dan masih banyak lagi ya contoh-contohnya ya. Kita bantu mereka supaya mereka berdaya bisa menyelesaikan permasalahannya, permasalahan finansial, permasalahan keluarga, dan permasalahan lainnya ya. Dan itu yang akan kita bangun di sini di komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya. Bagaimana caranya? Begini caranya Bapak Ibu. Nah, ini adalah marketing plan-nya program Tahun Berdaya. Ya, kini manfaat proteksi jiwa tidak harus menunggu meninggal. Aduh, udah tampil belum? Udah ya. Ya, kini manfaat proteksi jiwa tidak harus menunggu meninggal. Peserta diberikan komisi dan reward jika mereferensikan program Ta'awun Berdaya. Jadi ketika Bapak Ibu bergabung 200.000 ya, Bapak Ibu referensikan, ada 3 manfaat finansial yang akan Bapak Ibu terima. Yang pertama adalah komisi sponsor. Komisi sponsor ini senilai 20.000. Jadi ketika Bapak Ibu ngajak satu orang ya untuk bergabung di Tahun Berdaya senilai 200.000, Bapak Ibu dapat 20.000-nya ya, komisi sponsornya. Nah, kalau tahun berikutnya dia memperpanjang senilai 150.000, Bapak Ibu masih juga dapat komisi sponsor senilai 20.000 juga. Jadi bukan 15.000 turun, tidak ya, tapi tetap 20.000. Yang kedua adalah komisi pasangan. Komisi pasangan ini apabila terjadi pasangan satu kiri satu kanan ya, atau pairing gitu ya, ada pasangan, ada tambahan 10.000. Jadi kalau Bapak Ibu mensponsori 2 orang ya, dari 2 orang itu berarti dapat komisinya 40.000 ditambah komisi pasangan 10.000. Jadi kalau ada 2 orang yang daftar kepada Bapak Ibu ya, ada tambahan komisi 10.000. Jadi totalnya 50.000. Yang ketiga di sini ada reward prestasi 4,2 miliar. Kalau saya hitung, kalau nggak salah di sini bukan 4,2, 4,3 lebih ya. Ya, anggaplah 4,2 miliar saja. Ya, ini reward prestasi. Bayangin,
dengan 200.000 modal 200.000 selama 1 tahun, ya ada potensi reward prestasi senilai 4,2 miliar. Wah, ini luar biasa. Ya, ini adalah potensi yang sangat besar yang bisa menyelesaikan finansial kita, insya Allah. Ya, sederhana dan mudah diduplikasikan, hanya 3 reward saja, nggak banyak syarat juga ya. Jadi kalau banyak reward nanti banyak syarat tentunya, dan tentunya kalau banyak reward banyak syarat tentunya implikasinya apa? Banyak yang tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut, ya akhirnya ya tidak cair ya. Nah, kalau saya hanya 3 aja dan sederhana. Nah, cara mendapatkan gaji bulanan bagaimana? Ya, kalau tadi kan komisi sponsor udah jelas ya, kalau kita ngajak 1 orang dapat 20.000. Yang kedua adalah komisi pasangan. Ini adalah cara mendapatkan gaji bulanan. Cara mendapatkan passive income juga. Ya, jika terjadi satu pasang kiri dan kanan, maka mendapatkan komisi Rp10.000. Nah, flash out 5 pasang pengembangan per hari ya. Jadi kalau ada 15 pasang per hari, ya berarti 150.000 yang akan Bapak Ibu terima selama 1 hari itu. Ya. Tapi kalau lebih dari 15, misalnya ada 20 pasang, terjadi pasangan, dalam 1 hari ada 20, 30, tetap yang akan dibayar hanya 150.000 atau 15 pasang saja. Yaitu buat ketahanan perusahaan, Bapak Ibu ya. Jadi akadnya jelas ya. Itu hak saya itu kalau ada 20. Kemana kan uangnya? Itu buat ketahanan perusahaan. Ya, jadi akadnya udah jelas. Yang ketiga adalah pembelian jumlah ID saat registrasi awal menentukan potensi hasil income bulanan dari komisi pengembangan tim dan jumlah reward yang akan diterima. Maksudnya apa? Maksudnya ini Bapak Ibu. Yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Khodirin tadi. Kalau daftar 3 ID, ya berarti kita punya 3 polis. Nah, daftar 3 polis punya 3 ID, gitu ya. Nah, ini contoh. Kalau satu polis, ya, atau personal ID ini 200.000. Ya, potensi komisi pasangannya per harinya 150.000. Ya, coba fokus ya. 150.000 dari mana? Dari 10.000 kali 15 pasang per hari, 150.000. Jadi kalau diakumulasi dalam 1 bulan, ya dikalikan 30 hari, per bulannya kita akan mendapatkan potensi 4,5 juta per bulan. Dan rewardnya karena punya 1 ID berarti 1 kali dapat reward dalam 1 periode. Oke ya. Nah, bagaimana kalau 3 ID? Mau 2 ID? Boleh, boleh. Ini contoh 3 ID. Ini recommended. Ya, yang sedang-sedang saja. Eh, modal usaha 600.000 itu sedang-sedang saja. Ya, ini solusi sekali. Bisnisnya 3 ID, ya potensi komisi pasangannya per harinya berarti 150.000 kali 3, 450.000. Per bulannya berarti dikalikan 30 hari, 13.500.000 per bulan. Ya, dan kalau daftar 3 ID, ini berarti mempunyai kesempatan 3 kali dapat reward dalam 1 periode. Oke ya, semoga bisa dipahami. Yang selanjutnya ada 7 ID. Nah, kalau 7 ID karena satu NIK atau 1 KTP itu maksimal 4 polis ya. Kalau di sini saya buat 3 polis lah. Ya, jadi ke 4, 5, 6, 7-nya atas nama keluarga, atas nama anak, istri, orang tua, kakak, adik silakan yang masih umur di bawah 64 tahun ya. Nah, ini family 7 ID. Ya, kalau 7 ID kali 200.000, 1.400.000. Potensi pasangannya tentunya lebih besar lagi, 1.050.000. Lalu potensi per bulannya berarti kita akan dapat gajian 31.500.000. Nah, tinggal tentukan sekarang. Bapak Ibu mau gaji berapa per bulannya di mungkin 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan ya menjalankan bisnis ini. Mau hanya 4,5 juta per bulan, mau 13,5 juta per bulan, atau 31.500.000 per bulan. Ya, tentukan dari awal, nggak bisa di tengah-tengah udah banyak peserta yang gabung, Bapak Ibu bikin ID lagi atau daftar polis lagi di bawah yang lain. Nggak bisa seperti itu ya, nanti hitungannya akan berbeda. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini jumlah registrasi awal menentukan potensi hasil income bulanan ya. Nah, selanjutnya rewardnya apa aja? Ini rewardnya Bapak Ibu. Ya, apabila terjadi 25 pasang kiri
Ya 25 pasang itu 25 kiri 25 kanan ya. Bapak Ibu akan mendapatkan logam mulia senilai 1 juta rupiah. Apabila terjadi 100 kiri 100 kanan atau 100 pasang, Bapak Ibu akan mendapatkan tablet senilai 3,5 juta rupiah ya. Apabila terjadi 500 kiri 500 kanan, Bapak Ibu akan mendapatkan motor senilai 17,5 juta rupiah. 17.500.000 ya. Nah, ini rewardnya Bapak Ibu. Dan kalau mau umroh gratis itu 1.250 pasang senilai 35 juta. Mobil 5.000 pasang senilai 175 juta. Rumah tinggal 17.500 pasang senilai 600 juta rupiah. Ya, dan masih ada. Kalau haji bagaimana? Nah, ini haji masih ada. Senilai 1,1 miliar rupiah. Ya, kalau 1,1 berarti bisa 2 orang atau 3 orang berangkat haji, ya, tergantung travelnya. Bebas milih travel manapun, umroh juga bebas memilih travel manapun. Berlaku akumulasi dan spillover, ya, maksudnya apa? Ini dari 25 dari 100 ya, dari 25 ke 100 ya, 25 pasang ke 100 pasang. Itu Bapak Ibu kalau sudah cair logam mulia 25 pasang, ke tabletnya cukup 75 pasang. Jadi bukan dari nol lagi. Ya, ke 500-nya cukup 375 pasang ya, karena sudah ada 125 sebelumnya. Jadi ini akumulasi Bapak Ibu ya. Jadi tidak dinolkan. Nah, ini berarti sangat mudah nih ya, insya Allah. Ya, lalu reward berulang dengan cara kontribusi di tahun berikutnya. Bagaimana? Jadi kalau tahun berikutnya memperpanjang 150.000 ya, tentunya Bapak Ibu ada kesempatan di tahun berikutnya untuk mendapatkan reward lagi. Multiple reward dengan cara daftar lebih dari 1 ID. Nah, ini kalau untuk 1 ID Bapak Ibu ya. Kalau daftarnya 3 ID berarti Bapak Ibu punya kesempatan 3 kali umroh, 3 kali haji. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan reward senilai 4,2 miliar? Caranya gimana? Wah, ini kan kalau ini 500 orang itu susah banget, banyak banget. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Cara mudahnya. Ya, cara kerja santai ya. Ajak 2, bantu 2, duplikasi 3 ID ya. Saya contoh yang 3 ID. Kalau 1 ID itu berarti 25 kiri 25 kanan. Kalau 3 ID Bapak Ibu daftar 3 ID dan duplikasikan ke teman saudara keluarga Bapak Ibu untuk daftar 3 ID juga yang 600.000. Tentunya nilai rewardnya pasangannya bukan 25 ya, karena 25 dibagi 3. Jadi lebih kecil lagi. Nah, ini cara kerja santainya bagaimana? Anggap 1 bulan Bapak Ibu hanya cukup ajak 2 orang saja. Ya, ajak 2, bantu 2. Ketika 2 orang ini daftar 600.000, ya Bapak Ibu bantu 2 orang ini supaya dia bisa mengajak 2 orang lagi yang daftar 600.000 ya. Jadi cara Bapak mengajak kedua orang ini duplikasikan kepada teman atau saudara Bapak yang ikut, ya, Bapak Ibu yang ikut ya. Kalau 2, duplikasi 2 berarti di bulan keduanya ada 4 orang ya, 2 kiri 2 kanan ya. 2 dikali 2 berarti ada 4 kiri 4 kanan di bulan ketiga. Dan di bulan kelima itu secara duplikasi ya, metriknya ada 16 kiri 16 kanan. Namun untuk logam mulia cukup 9 kiri 9 kanan. Kok tadi 25 ya? Karena 25 itu daftar 1 ID. Kalau 3 ID berarti 25 dibagi 3. Ya 8, sekian. Ya anggaplah 9. 9 kiri 9 kanan Bapak Ibu sudah dapat logam mulia senilai 1 juta rupiah. Ini kalau secara metriknya 16 kiri 16 kanan. Ya anggaplah tidak berhasil 100% duplikasinya. Berhasilnya mungkin ini sekitar 50%-nya ya. Maka tetap Bapak Ibu masih bisa kesempatan mendapatkan logam mulia. Lalu saya singkatkan saja ya, nggak perlu di step by step tiap bulannya. Di bulan ke-7 akan terjadi 64 pasang secara metrik, namun untuk pencairan Android cukup dengan 35 pasang. Ya, senilai 3,5 juta. Lalu di bulan ke-9 dan ke-10 itu akan cair motor dan umroh. Ya, di bulan ke-12 mobil, dan di bulan ke-14 itu akan mendapatkan rumah senilai 600 juta rupiah.
Di bulan ke-16 dan 17, Bapak Ibu akan mendapatkan haji furoda senilai 1,1 miliar dan grand prize uang tunai senilai 2,3 miliar. Ya, modalnya berapa? Mau 200.000 silakan, mau 600.000 silakan. Ya, ini potensinya. Jadi bagaimana cara ngedapetin? Misal, nih Bapak Ibu pengen umroh, ya, Bapak Ibu pengen umroh, bantulah berapa orang tuh? Satu, dua mungkin ya. Bantulah 3 orang kiri, 3 orang kanan untuk bisa mendapatkan motor. Bapak Ibu bisa berangkat umroh. Nah, jadi kalau mau umroh bagaimana? Bantu mitra Bapak Ibu dapetin motor. Ya, Bapak Ibu bisa berangkat umroh. Bagaimana cara Bapak Ibu dapat mobil? Bantulah berapa ini ya? 400, 1.700. 4, ya 4 orang lah. Bantulah kurang lebih 4 orang di kiri, 4 orang di kanan untuk bisa berangkat umroh. Bapak Ibu akan dapat mobil. Nah, itu caranya Bapak Ibu ya. Jadi berdayakan nih, bantu nih mitra kita. Jadi kita jangan egois ya, bisa berangkat umroh sendiri. Tapi bagaimana caranya kita memberangkatkan orang lain umroh, kita dapat mobil, Bapak Ibu ya. Ini luar biasa. Bagaimana kita memberdayakan orang lain supaya orang lain berdaya, dan juga tentunya kita tidak berpikir diri sendiri untuk berhasil, tapi bagaimana orang lain bisa berhasil, kita akan mendapatkan manfaatnya lebih dari yang kita bantu ya. Ini Bapak Ibu potensinya ya. Jadi cara kerja santainya ajak dua bantu dua tiap bulan. Cara kerja cepatnya bagaimana? Ganti bulannya dengan minggu. 1 minggu ajak 2 orang ya, dan duplikasikan kedua orang itu. Ayo 1 minggu dapatkan 2 orang lagi. Ayo dapatkan 2 orang lagi gitu ya. Cukup cara kerjanya bagaimana? Cukup dengan ajak ke Zoom ya. Cukup dengan ajak ke Zoom. Saya yakin cara Bapak Ibu banyak ya, mau yang berbayar, mau yang organik, gratisan, dan bukunya kita sudah siapkan. Cara kerjanya di e-book tadi yang ada 30 e-book ya. Nah, Bapak Ibu bisa pelajari di situ ya, cara beriklan, bahasa iklan bagaimana dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tinggal di-download, pelajari, praktekkan ya. Lalu Bapak Ibu praktekkan di sini. Nggak perlu menerangkan program ini karena sudah disiapkan oleh tim admin siapa saja yang menjelaskan program ini ya, program tahun dan program ikhtiar umroh. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau haji bagaimana? Ya bantu berapa orang tuh? 3 orang untuk bisa mendapatkan rumah. Artinya kalau sudah mendapatkan rumah, 3 orang ini sudah umroh, sudah punya motor, sudah punya mobil. Ya, Bapak Ibu bisa berangkat haji furoda 3 orang atau 2 orang bersama pasangan tentunya ya. Ya itu tentang cara meraih hadiah prestasi total 4,2 miliar rupiah. Ya, fast track boleh ya, satu slide. Bagaimana kalau yang punya utang? Nah ini cara melunasi hutang ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Amin. Ya mungkin Bapak Ibu alhamdulillah dalam keadaan sejahtera ya. Kalau saat ini dalam keadaan sejahtera ya bantulah rekan-rekan kita, mungkin di lingkungan kita ada yang terkena hutang, terlilit hutang ya. Mau puluhan juta, mau ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Ya, di sini cara kerjanya bisa. Cara cara melunasinya bisa ya, ada solusinya di sini. Bagaimana caranya? Kalau ratusan juta, miliaran nggak worth it, nggak proporsional kalau daftarnya hanya 200.000. Walaupun itu potensinya pun bisa untuk melunasi hutang miliaran ya. Namun kalau miliaran atau ratusan juta ya tentunya secara proporsionalnya, uh, loh kok hilang? Bentar maaf. Ya, secara proporsionalnya ya jangan 600 atau 200.000 ya. Kalau hutangnya hanya 10 juta kurang ya nggak apa-apa. 200 atau 600.000 daftarnya. Ya kalau proporsionalnya ya 3 juta lah ya untuk melunasi hutang ratusan juta. Ini wajar. Sangat wajar sekali ya. Daftarnya kalau 3 juta itu berarti 15 polis, 15 ID. Namun satu ID maksimal 4 polis ya. Satu KTP maksimal 4 polis. Jadi di sini saya buat kalau 15 ID ya 3 polis 1 KTP-nya. Jadi perlu 5 KTP ya atas nama anak, istri boleh ya.
Ya, daftarnya 15 ID, 3 juta. Ya, siapkan 5 KTP atau 5 NIK, dan 1 NIK itu daftarnya 3 polis. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau nggak bisa, kalau belum paham boleh ditanyakan. Benefitnya apa? Komisi pasangannya 4,5 juta kali 15. Ya, 4,5 juta itu kalau satu ID. Kalau ada 15 ID berarti 4,5 juta kali 15. Jadi per bulannya Bapak Ibu akan mendapatkan 67,5 juta, ya, 67.500.000 per bulan. Ingat Bapak Ibu, per bulan, ya. Dan reward prestasinya 4,2 miliar kali 15. Jadi potensinya adalah 63 miliar dalam satu periode. Ya, semoga yang hadir pada Zoom malam hari ini mendapatkan nilai yang saya tampilkan malam hari ini. Amin. Silakan Amin. ketik amin. Ya, mudah-mudahan malaikat lewat. Siap 86. Nah, ini potensinya Bapak Ibu, ya. Ini berpotensi. Seandainya, ya, dan ini kelebihannya, modalnya 1 kali 1 tahun. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi tiap bulan ngeluarin uang. Nggak ada biaya upgrade, nggak ada biaya beli barang, harus jual lagi, nggak ada di sini, ya. Modalnya 1 kali 1 tahun, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan proteksi senilai 3 polis tiap nik. Ya, artinya meninggal karena sakit 7,5 juta, meninggal karena kecelakaan 15 juta rupiah. Tanpa biaya bulanan, tanpa beli jual barang. Lalu keluarga terlindungi asuransi jiwa syariah dan sudah bersedekah. Nah, kalau kita baik-baik saja ya kita sedekah, ya. Niatkan kita sedekah, kita uang kita untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Jika berhasil 10%, nah ini berandai-andai. Kalau tidak berhasilnya 90%, gagal 90%, ya, berhasil 10%, masih dapat reward prestasi senilai 6,3 miliar rupiah. Dan gaji bulanan senilai 6,7 juta per bulan. Dan ini bisa diwariskan. Ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana melunasi hutang ratusan juta sampai miliaran? Bayangin, hanya berhasil 10%-nya saja, Bapak Ibu masih punya potensi 6,3 miliar rupiah. Ya, jadi reward yang tadi bisa dijual dan untuk melunasi hutang Bapak Ibu atau hutang teman Bapak Ibu, ya, keluarga Bapak Ibu atau orang lain yang punya hutang ke Bapak Ibu miliaran, bingung bayarnya. Kasih potensi ini, ya, kasih ajak ikut tahun. Lo kalau nggak bisa bayar ikut tahun nih, jalanin gitu, ya. Ikut Zoom-nya. Ya udah kayak gitu aja. Simpel dan mudah insya Allah. Nah, itu adalah potensinya Bapak Ibu. Nah, kenapa kita berbisnis jaringan? Ya, berbeda dengan jualan. Nah, ini kalau jualan itu satu orang jual 1.000 PCS per bulan. Ya, jadi ada pilihan nih, satu orang menjual 1.000 PCS per bulan atau 1.000 mitra menjual 1 pieces per bulan. Nah, ini ada ilustrasinya. Jika yang jago jualan 1.000 pieces tiba-tiba sakit selama 1 bulan, maka income kita nol. Maksudnya apa? Misal saya punya produk apa ya? Produk kopi lah, ya. Produk kopi. Nah, ini Pak Lutfi nih jago benar nih jualannya. Pak Lutfi, ayo tolong nih jualin produk saya, ya. Pak Lutfi jago benar, ya. Satu orang aja oleh Pak Lutfi dalam 1 bulan saya bisa Pak Lutfi bisa menjual 1.000 box, ya. Dan namun ketika Pak Lutfi sakit atau Pak Lutfi pindah, pindah bisnisnya gitu, ya, tentu pendapatan saya akan nol karena Pak Lutfi meninggalkan bisnis saya seperti itu atau Pak Lutfi sakit. Nah, berbeda dengan bisnis jaringan. Jika dalam satu tim ada 1.000 mitra, ya, ada salah satu mitra yang sakit selama 1 bulan, maka income kita udah kalau dari 1.000 box yang kita jual dan satu orang hanya menjual 1 box, artinya ada 1.000 orang di tim kita, ya, ada satu orang yang sakit, ada satu orang yang berhenti, berarti penghasilan kita masih 999 box, ya, income kita stabil. Nah, ini kenapa sistemnya jaringan, kenapa kita harus memilih bisnis jaringan? Ya, ini alasannya seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi jangan alergi sama bisnis jaringan, ya. Justru ini adalah solusi buat Bapak Ibu bisnis jaringan ini. Ini alasannya kita harus membangun teamwork.
Ya, mengapa program tahun berdaya? Pertama efisiensi, ya nggak perlu stok, nggak perlu ongkir, nggak perlu packing, bisa dikerjakan kapan saja seperti saat ini di rumah masing-masing kita sedang mengerjakan program ikhtiar umroh, tahun berdaya, maaf. Bisa dilakukan siapa saja, ya tanpa persyaratan pendidikan, tanpa latar belakang apapun, silakan Bapak Ibu, ya. Tidak ada jual beli barang, tidak ada kadaluarsa, tidak ada cutting price, tidak mengenal musim, satu modal satu kali untuk 1 tahun, ya. Musim hujan saat ini pun masih bisa berjalan nih program tahun. Mudah, mudah produk knowledge-nya, mudah marketing plan-nya, cuma ada 3 ya, mudah distribusi produknya karena unlimited di sini produk digital, mudah registrasinya via online, mudah diduplikasikan dan mudah mendapatkan konsumen dan murah ya, mudah modal awalnya mikro bahkan ya. 600.000 itu mikro Bapak Ibu. Kurang dari 1 juta. Murah biaya operasionalnya, tidak ada target bulanan, tidak ada biaya maintenance, tidak ada upgrade, tutup poin, ataupun yang lainnya ya. Nah, jadilah bagian dari komunitas ini, mari kita bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Daftaran hubungi para pengundang Bapak Ibu ya. Registrasinya transfer ke BCA Syariah. Itu Bapak Ibu, itu Pak Lutfi yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini ya. Ayo kita sama-sama bergabung di program Tahun Berdaya. Kita bantu lingkungan kita ya, keluarga kita yang sedang terpuruk ya. Tadi yang kata Pak Mustafa sampaikan, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Namun kalau di ta'awun berdaya ya, akan jauh lebih baik ketika kita bisa menarik tangan yang di bawah untuk bisa berdaya dan membantu orang lain, membantu lebih banyak orang lain untuk berdaya. Jadi bukan kita memberi, tapi bagaimana orang-orang yang ada di bawah kita bisa kita tarik supaya mereka berdaya dan bisa membantu banyak orang supaya berdaya, supaya bisa menyelesaikan permasalahan finansial, permasalahan keluarga, dan bangkit secara ekonomi, bangkit secara sosialnya. Itu dari misi dari Komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya. Demikian penjelasan tentang program Tahun Berdaya. Apabila ada yang ditanyakan silakan. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Ya, belum undur diri. Ya, masih ada diskusi selanjutnya. Silakan Pak Lutfi dilanjutkan tentang diskusinya. Ya, Masya Allah. Baik Pak Buce. Sangat luar biasa ya penjelasan dari Pak Buce nih, cukup jelas. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Waktu sudah malam juga sih. Bisa mungkin 1, 2. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Ya, kalau nggak ada mungkin ada door prize ya bagi yang Ya, mau daftar. Bagi 5 orang yang mau daftar Tahun Berdaya malam ini ada potongan Rp50.000. Silakan ketik daftar ya. Bagi yang sudah daftar juga mau mendaftarkan anak istrinya atau orang lainnya silakan ya. Jadi ada 5 orang, ketik mau ya, nanti lalu tulis nama, kota, dan pengundangnya. Ada potongan 50.000 ya, hanya untuk 5 orang. Masya Allah tuh. Ada door prize-nya 5 orang Bu, Pak, silakan. Ya ini kesempatan yang baik sekali bisa menjadi peserta tahun. Karena cara kerjanya juga kita mudah Bu ya. Ya kita share-share saja ke medsos, begitu silaturahim. Ya ini berupa program yang sedekah. Ya Allah, insya Allah sedekah itu akan membawa kita juga dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang mau daftar, silakan ditulis chatnya. Ada pertanyaan, Pak. Apakah ikut ikhtiar umroh harus ikut tahun dulu ya? Dari Mustajab Rusda. Bapak Mustajab ya. Ya, Pak Mustajab. Terima kasih Pak. Oh iya, iya. Apakah Ya silakan Pak ikhtiar Uce. ikut ikhtiar umroh harus ikut tahun dulu? Ya nggak harus ya. Jadi kalau mau ikut ikhtiar umroh ya langsung nabung ya. Kalau ikhtiar umroh itu nabung ya, silakan langsung nabung aja. Kalau mau ikut tahun dulu silakan ya, boleh. Ya.
atau mau gabung dua-duanya ikhtiar umroh sama tahun sekaligus boleh, itu namanya ikhtiar pro ya, lebih bagus lagi gitu. Bebas, karena ini masih satu perusahaan dan satu komunitas produknya ya Pak Mustajab. Silakan ada yang tanya lagi Pak Mustajab Pusda. Ada yang mau daftar silakan. Yuk, Mau dopresnya cukup banyak nih, 5. ada 5 dan daftarnya cukup 150.000 berarti, bukan 200.000. Kalau tidak ada, gimana nih, Pak Uja? Ya, kalau nggak ada, Jadi bagaimana? kalau nggak ada ya sudah ya, karena ini 2136 ya, kita jadwal sampai 2130. Iya, Oke, ada tambahan dari Pak Abdul Hadi mungkin. Assalamualaikum Pak Andi dari Sukoharjo. Ada yang mau ditanyakan? Dari ya, ini udah pada jelas nih Pak Uja nih. udah mulai jelas ya. Udah sering soalnya, udah pada banyak yang ikut sering. Iya. Oke, Itu ini video. ada pertemuan awal dan offline lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah buat program ikhtiar umroh sama ta'awun berdaya kami keluarga Bapak Sarip mengucapkan jazakumullahu yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, mungkin dengan adanya dana ta'awun mudah-mudahan menjadi motivator buat semuanya mengikuti syiar Islam. Terus ada imbal baliknya istilahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat keluarga, buat semuanya. Mudah-mudahan semuanya ikut mengikuti program ta'awun berdaya. Mudah-mudahan syiar Islam ini berjaya, khususnya di daerah Dewasari. Amin. Buat rekan-rekan yang belum ikut program ini, Bu, kira-kira bagaimana, Bu? Saran-saran buat rekan-rekan yang belum bergabung dengan KIS Berdaya dan program Ikhtiar Umroh Tahun Berdaya. Mangga Ibu. Kami mengharapkan dukungannya. Kita bukan mementingkan untuk diri sendiri ya Pak ya program ini, tapi lebih banyak mementingkan umat. Adapun itu sebagaimana kalau kata pepatah, dari kita untuk kita, mungkin itu balasan dari kebaikan kita. Tapi niatnya mah kita ikhlas membantu orang dengan uang segitu. Apalah kalau dihitung per hari, apa per minggu, apa per bulan. Kalau dihitung segitu tidak cukup untuk apa-apa. Tapi kalau ditampung, jadi yang kecil mungkin jadi banyak gitu Pak. Mudah-mudahan buat yang belum mengikuti, ayo kita ikuti, kita ikut andil, mengembangkan. Mudah-mudahan terus berjaya, berkembang, banyak yang mengikutinya Pak. Saya doakan itu sudah terasa buat keluarga kami. Jazakallahu sekali lagi buat semuanya atas bantuannya, atas segalanya yang telah diusahakan buat keluarga kami. Amin. Amin, amin, rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita serahkan santunan ini kepada keluarga almarhum Bapak Sarif Mansur Yasaif. Sekali lagi ini bukan dari kami Bapak Ibu, tapi dari Bapak Ibu semuanya, seluruh peserta Ikhtiar Umroh dan Ta'awun Berdaya dari PT ASKI. Dan ini membuktikan Bapak Ibu benar-benar perusahaan ASKI ini amanah dan benar-benar memberikan bukti bahwa insya Allah program ini akan menjadi satu jembatan, akan menjadi satu kekuatan ukhuwah Islamiyah, dan juga insya Allah akan menjadi satu bukti bahwa Indonesia akan berdaya dengan program ini. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta Ikhtiar Umroh dan Ta'awun Berdaya, seluruh mitra KIS Berdaya. Semua ini atas kontribusi Bapak Ibu, dan teruslah disiplin. Saat ini kita membantu, mungkin suatu saat kita akan dibantu. Jazakumullah khair.
Barusan adalah Kalau tidak program ada pertanyaan, sesi pertanyaan gimana? Dilanjut apa tutup aja ya? Atau ini yang ya. door prize-nya nih gimana nih? Ditunggu kalau ada Boleh yang mau daftar. Pak Mustafa, silakan mau ngasih door prize berapa kepada siapa yang bertahan saat ini, masih bertahan. Ya, yang barusan adalah penyerahan dana kematian dari tahun budaya ya, Bapak Ibu. Yang namanya meninggal itu nggak ada yang gratis ya. Makanya kita siapkan ya. Kenapa nggak gratis? Yang namanya meninggal itu ada biaya kain kafan, pemulasaraan atau pemandian, lalu orang yang gali makam ya. Bahkan kalau ada upacara adat ya seperti tahlilan atau kalau di Bali itu ngaben ya, kalau di Tanah Toraja itu masih ada lagi ya. Itu sangat besar sekali biaya-biayanya. Seperti itu. Jadi nggak ada yang gratis ya. Nah, ya dengan adanya santunan ini tentunya ada pengembalian atau kita sudah bersedekah bagi yang sehat nih, yang alhamdulillah sehat walafiat, kita sudah bersedekah kain kafan minimal buat saudara kita yang terkena musibah meninggal dunia. Walaupun kita tidak saling mengenal, kita tidak berlain kota ya, dengan tahun berdaya kita menjadi keluarga besar dan menjadi satu ya Indonesia. Itu mungkin terakhir dari saya. Silakan mungkin Pak Mustafa menyampaikan kata-kata terakhir. Ya, kalau nggak ada mungkin ditutup aja Pak Lutfi. Cukup Pak Buja, cukup, cukup. Maaf tadi lagi di belakang. Ya. Oke, Silakan makasih. ditutup Pak Lutfi. Ya, ya karena sudah larut malam juga Pak, kita tutup saja ya untuk program tahun pada malam hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua, dan yang mendaftarkan juga akan membantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Baik, kita akhiri saja ya pada malam hari ini. Pada Pak Buja, Pak Mustafa, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah memberikan penjelasannya cukup jelas. Ya, insya Allah kita sebagai peserta ataupun yang baru mau daftar, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat bersedekah kepada saudara-saudara kita. Sebelumnya saya sebagai pembaca acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan sebelum kita tutup, adalah kita membacakan hamdalah. Saya hitung dari 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lutfi, terima kasih Pak Mustafa, Pak Yosef, Pak Buke, Pak Khodirin, dan yang lainnya yang tetap stay sampai detik ini. Terima kasih admin, terima kasih Pak Panji. Sampai ketemu lagi hari Minggu malam di program Ikhtiar Umroh, menabung cerdas, menabung untuk berangkat umroh dan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dunia sedang bersedih, kita sedang diuji untuk saling peduli, untuk saling mengerti. Banyak yang kesulitan, banyak yang kelaparan, semua tidak berdaya,
semua saudara kita. Akan tiba masanya, terang kembali datang, semua akan indah pada waktunya. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh, percayalah